Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir di diskusi PRG keberapa? 10 apa 9 ini hari ini. Eh, Hari ini bahasannya cukup cukup menarik ya. Bahasannya ada kaitannya dengan climate change gitu. Aku mau mengantar sedikit sampai nanti ke pematerinya. Jadi climate change itu kan ini kan isu yang populer lah hari ini semenjak semenjak revolusi industri dan seterusnya ke masa yang akan datang itu akan semakin relevan gitu. Nah, salah satu permasalahan climate change ini berdasarkan tema yang diajukan oleh pemateri kita adalah tentang karbon dioksida gitu kan. Salah satu yang menyebabkan terjadi climate change itu adalah kadar karbon dioksida di atmosfer gitu, yang diikuti nanti oleh macam-macam juga pemanasan, peningkatan temperatur, kemudian pola iklim yang sudah tidak beraturan, kenaikan muka air laut dan lain sebagainya. Nah, artinya hari ini dan seterusnya ke depan itu akan menjadi tantangan bagi generasi-generasi yang akan datang gitu. Nah, bersama kita sudah hadir pemateri Rizky Aulia OPL. Kami akrab memanggil beliau dengan nama OPL. Beliau adalah seorang saintis muda, fisikawan yang menggeluti dan mendalami astronomi, astrofisika, astrologi mungkin. Pernah meraih medali perunggu Olimpiade Internasional Astronomi di mana tuh? Di Rumania. Selain itu secara formal menyelesaikan pendidikan di ilmu teknik sipil. Langsung saja dengan segala kerendahan ilmu saya persilakan kepada OPL untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oh iya. Terima kasih Bapak Fariski ya, sudah memberikan segue yang sangat sangat keren sekali. Jadi untuk hari ini ya itu seperti yang tadi Mas Fariski bilang itu, sebenarnya ini topik, em, aku juga bingung ya sebenarnya hari ini tuh mau ngangkat apa, terus Mas Dandi waktu itu yang memberikan ide tentang ini. Jadi thank you banget buat Mas Dandi, ini topik yang keren banget. Em, Keren banget untuk diangkat dan dibahas gitu ya, karena impact-nya sebenarnya kayak menurutku gede banget. Jadi hari ini tuh kita bakal ngomongin tentang yang ya apa ya, mengubur langit ya sebenarnya. Ini literally mengubur langit sih sebenarnya. Gitu. Mengubur langit ya. Oh iya, perkenalan dulu. Maaf. Tadi kayak yang Mas Rizky bilang, nama saya Rizky Oli OPL, biasa dipanggil OPL sih sama teman-teman gitu. Um, ya itu lulusan dari Teknik Sipil UGM ya. Tapi yang astronominya sebenarnya cuma untuk hobi aja. Sekarang masih fokusnya lebih memang ke sipil yang mudah-mudahan bisa dapat karir yang tepat lah di bidang ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sebenarnya di topik ini tuh bakal banyak banget apa namanya? Oh, thank you Mas Andi. Bakal banyak banget bidang ilmu yang bakal pakai gitu ya. Nah, saya sendiri tuh gara-gara memang bidangnya yang saya pernah dalamin itu astronomi, jadi mungkin di beberapa bidang itu kayak kurang. Bagi teman-teman nanti kalau ada yang mau nambahin silakan banget ya, boleh banget loh. Karena ya keterbatasan ilmu saya lah gitu. Dan mungkin untuk di beberapa bidang astronomi mungkin bakal saya bahas lebih panjang lagi yang mungkin saya tahu gitu ya. Oke, Oke, kita masuk langsung. Jadi tuh sebenarnya permasalahan yang ada itu adalah bahwa saat ini itu emisi karbon, emisi karbon ya,
emisi karbon yang ada di atmosfer itu bukan emisi karbonnya sih, jumlah karbon sih, jumlahnya ya. Jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer itu terlalu banyak, gitu. Nah, sebelum sampai ke situ, kenapa sih sebenarnya jumlah karbon yang sangat banyak ini tuh bermasalah gitu ya bagi climate atau bagi iklim di cuaca dan iklim di bumi gitu ya. Nah, itu tuh ada hubungannya sama yang namanya efek rumah kaca ya, atau greenhouse effect gitu. Nah, gini. Jadi kayak gimana sih sebenarnya proses yang terjadi di situ? Mungkin ini agak melenceng, kita belum masuk ke dalam topik utamanya, tapi kira-kira karena ini ada bidang yang aku tahu, jadi mungkin aku bakal ngebahas di sini sedikit ya. Jadi misalnya matahari itu kan meradiasikan energi ya. Jadi dia memberikan energi ke seluruh arah gitu. Dia meradiasikan energi, lalu energi ini ditangkap oleh permukaan bumi, gitu ya. Ditangkap oleh permukaan bumi. Jadi energi yang tadi ditangkap oleh permukaan bumi. Kalau misalnya nih nggak ada proses apapun di antaranya, itu energi yang kita dapat dari matahari seharusnya dengan apa namanya, dengan kemampuan matahari yang seperti itu misalnya, bisa dibilang gitu ya. Itu tuh kita harusnya dapatnya sekitar 1.400 watt per meter kuadratnya gitu. Jadi kalau misalnya listrik rumah itu 900 watt gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya solar panel 1 meter kuadrat aja, itu tuh kita bisa pakai untuk satu rumah sebenarnya, untuk sejamnya gitu kan. Jadi 900 watt kan berarti si listrik yang dialirin itu berarti sekitar 900 joule per jamnya gitu. Sementara kita dapat dari matahari itu adalah 1.400 watt per meter kuadratnya gitu, harusnya. Tapi karena ada beberapa proses lain, misalnya untuk daerah yang berada di atas ini dapatnya lebih kecil, dari sini dapatnya lebih kecil, dari sini tuh bahkan nggak dapat apa-apa, gitu. Energinya nggak bisa kita dapat semua, jadi jumlahnya itu bervariasi nih. Ada yang dapat mungkin 1.400, ada yang mungkin dapat 0 gitu ya di antaranya. Ada yang dapat setengahnya juga kayak gitu. Dan hal lain juga yang menyebabkan kita nggak bisa dapat 1.400 watt per meter kuadrat ini adalah atmosfer. Sini. Nah, atmosfer ini bekerjanya seperti apa? Jadi atmosfer ini sebenarnya menjaga kita juga ya. Jadi yang energi matahari tadi 1.400 watt, itu tuh terbagi dalam beberapa jenis, apa ya, bisa aku bilang paket lah ya. Jadi matahari itu memberikan energi itu dalam bentuk paket-paket nih. Paket-paket gitu ya. Paket-paket cahaya. Gitu. Jadi paket cahaya yang mempunyai energi paling tinggi ya, sampai paket cahaya yang mempunyai energi paling rendah gitu. Jadi dia memberikan semuanya nih, banyak paket gitu ya, dari matahari ke kita gitu. Energi yang paling tinggi itu yang sering kita dengar juga sebagai sinar gamma gitu misalnya, atau sinar X gitu ya, kayak gitu-gitu. Sementara energi yang paling rendah yang dikirimin, paket energi paling rendah yang dikirimin matahari ke kita itu biasanya kita dengar juga dengan nama misalnya radio, gitu. Terus infrared, itu paket-paket yang energinya paling rendah. Gitu. Dan sebenarnya matahari itu ngirimin dengan semua paketan ini, gitu. Tapi nggak semuanya boleh sampai ke kita, karena atmosfer kita menjaga supaya kita dapatnya yang kita butuhkan aja. Termasuk di sini juga cahaya visual ya. Cahaya visual juga salah satu paketnya yang biasa kita lihat sehari-hari gitu ya. Nah,
mungkin yang bahasa lebih ininya tuh ini gelombang elektromagnetik yang dikirimin sama matahari, gelombang EM ini dikirimin oleh matahari. Nah, jadi ini kalau yang nyampe bumi itu atmosfer tahan itu biasanya sinar X ini sinar gamma dan sinar X ini atmosfer tahan ini. Jadi nggak bisa lewat ya, gitu. Visual ini lewat, ini boleh dilewatin. Maaf. Ini oke untuk lewat. Infrared radio oke untuk lewat. Radio lewat, kayak radio lewat. Infrared beberapa, gelombang mikro juga beberapa nggak boleh lewat. Ini ditahan oleh atmosfer. Gitu. Jadi dari 1.400 watt per meter kuadrat tadi yang nyampe ke bumi ya, itu sebagian ditahan oleh atmosfer, sebagian lain dia pantulkan. Oke. Jadi ada yang dipantulkan, ada yang diserap oleh atmosfernya. Jadi sisanya yang nyampe ke permukaan bumi, permukaan bumi, ini surface-nya bumi. Nah, yang nyampe ke kita itu cuma sedikit banget. Akhirnya gitu. Rata-rata permukaan di bumi itu cuma menerima sekitar 300 watt per meter kuadrat gitu. Jadi gara-gara banyak proses tadi. Jadi walaupun tadi di awal aku bilang bahwa energi banyak banget kan yang harusnya nyampe ke bumi gitu kayak sampai 1.400, tapi sebenarnya yang nyampe benar-benar ke kita itu cuma 300 watt. Nah, persoalan kedua adalah misalnya semua energi ini itu jadi panas bumi gitu. Jadi anggap aja seluruh energi yang diberikan oleh matahari itu digunakan untuk memanaskan bumi, gitu ya. Maka temperatur bumi akan menjadi seberapa gitu ya. Nah, kalau misalnya semua energi yang diberikan matahari itu maksudnya dipakai untuk memanaskan bumi, temperatur bumi itu sekitar negatif puluhan derajat Celcius gitu, ingatku. Gitu. Itu udah semua energinya matahari tadi dipakai, disimpan oleh bumi, terus diradiasikan kembali. Jadi matahari tadi memanaskan bumi, itu paling kita itu mempunyai temperatur rata-rata negatif 10 derajat Celcius. Tapi kenyataannya kita itu punya temperatur permukaan rata-rata 14 derajat Celcius kan. Nah ini dari mana? Ini tuh sebenarnya dari yang tadi greenhouse effect tadi. Jadi dari sini itu disebabkan oleh greenhouse effect. Nah, greenhouse effect ini sebenarnya adalah ini. Jadi di atmosfer bumi itu ada banyak partikel ya. Ada banyak partikel macam-macam nih. Termasuk salah satunya adalah CO2. Walaupun sebenarnya efek yang paling besar dari water vapor ya. Atau dari apa namanya? Eh, air yang menguap itu. Jadi dari 300 tadi yang sampai ke bumi per meter kuadrat itu yang nyampe ke bumi itu sama bumi itu nanti diradiasikan kembali. Setelah diradiasikan kembali, nah si CO2, si water vapor, ada juga CH4 dan beberapa greenhouse gas lainnya. Jadi ini termasuk greenhouse gas ya. Semua ini greenhouse gas lainnya. Ini sebenarnya mungkin warnanya merah juga, soalnya harusnya dia lebih merah. Jadi bukan dipantul, tapi diserap terus dikeluarkan kembali. Itu cahayanya itu bakal diserap atau energinya dalam bentuk cahaya tadi diserap masih greenhouse gases ini. Jadi nggak bisa langsung keluar gitu dari bumi. Nah, jadi cahaya yang diserap ini nanti kan cahayanya diserap sama CO2-nya, putar di dalam sini, di dalam gas-gas CO2 ini, di dalam water vapor, di dalam CH4. CO2-nya ini bakal ngeluarin lagi gitu ke segala arah. Nah, gini kira-kira.
Akibatnya apa? Akibatnya jadi kita itu nggak hanya ngedapetin energi yang kita dapat ya. Jadi energi yang kita dapat bukan double sih. Jadi ada tambahan. Jadi energi yang kita dapat bukan hanya dari matahari, tapi energi yang kita dapat juga hasil apa namanya? Hasil energi yang juga dikeluarkan oleh greenhouse gas gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenaikan temperatur tadi. Gitu. Walaupun jadi ya gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi greenhouse gas yang sangat-sangat mempengaruhi itu tadi ya. Sebenarnya itu water vapor itu yang paling banyak mempengaruhi kenaikan temperatur tadi. Sebenarnya water vapor ini sebenarnya kalau misalnya memang kita nggak butuh terus kita hilangin, itu sebenarnya mengurangin temperatur. Nah, yang kedua yang paling besar itu adalah si CO2 ini. Gitu. Ini yang memberikan energi paling banyak untuk saat ini sama. Gitu. Nah, karena itu pengantarnya. Jadi CO2 itu adalah apa namanya kayak yang memberikan energi paling besar, yang memanaskan bumi, salah satunya gitu ya. Jadi itu ilmuwan-ilmuwan di dalam IPCC ya kalau nggak salah, International apa gitu, Climate Control apa gitu, yang juga yang dibahas juga di dalam Paris Climate Accord gitu kalau nggak salah PCA ya. Ini mengatakan bahwa kalau misalnya ini terjadi terus, misalnya CO2 naik terus, greenhouse gases yang lainnya naik terus, itu kemungkinan energi yang kita dapat dari mereka itu sangat besar, sehingga kenaikan temperatur itu pasti terjadi gitu. Nah, kenaikan temperatur itu ada batasnya kata mereka. Menurut mereka, kenaikan yang paling boleh terjadi, paling jangan lewat dari situ gitu ya, itu adalah 1,5 derajat Celcius. Gitu. Dengarannya kecil, tapi ada beberapa alasan kenapa 1,5 derajat Celcius yang mereka pakai. Yang pertama adalah mungkin aja secara keseluruhan itu kenaikannya 1,5 derajat Celcius, tapi di beberapa tempat itu kenaikannya bisa jadi lebih tinggi kan. Kenaikan lebih tinggi di tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari ini, kemungkinan di tempat itu untuk naik itu lebih tinggi banget kan. Lebih tinggi di tempat lain. Terus ini juga ada hubungannya secara biologis, tapi aku juga nggak gitu ngerti ya, bahwa kenaikan beberapa derajat Celcius itu efeknya gede gitu terhadap terhadap kehidupan apa namanya proses biologis ya, efek temperatur naik beberapa derajat Celcius itu berapa derajat Celcius sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi proses biologis. Jadi seingatku tuh apa ya, kayak misalnya nih kita mandi air panas itu misalnya suhunya 30-an kalau nggak salah, 32 kayaknya. Tapi kalau misalnya udah nyampe 33 tuh kulit kita udah terbakar gitu. Jadi kayak perubahan yang sangat kecil itu ternyata sangat signifikan di dalam tubuh kita dan makhluk hidup secara keseluruhan kayak gitu. Jadi oleh karena alasan itu, maka IPCC itu menyebutkan bahwa batasnya 1,5 derajat Celcius. Tapi kenyataannya sepertinya kenaikannya itu bisa jauh banget gitu. Apalagi kalau nggak ditahan. Jadi kenaikan 1,5 derajat Celcius itu paling cuma dalam 20 tahun lagi. Kalau misalnya dengan rate yang sekarang ya, dengan rate adanya karbon dioksida sekarang, dengan rate pertambahan karbon dioksida sekarang dan greenhouse gases lainnya itu paling 20 tahun lagi itu udah kecapaian gitu. Dan itu bakal naik terus secara eksponensial malah. Gitu. Makin cepat ya. Logaritmik eksponensial. Linear kayaknya. Aku lupa. Ya, pokoknya kenaikannya naik terus gitu. Jadi bakal banget. Sementara kalau ngelihat jumlah CO2 yang ada di langit sekarang dan bagaimana pemerintah itu pemerintahan di seluruh dunia ya untuk menyikapi hal itu, sepertinya jumlah CO2-nya tidak menurun tiap tahunnya gitu.
malah meningkat. Tidak menurun tiap tahun. Sehingga, wah ini masalah baru gitu kan. Seperti yang Mas Ali share kemarin, itu ada teknologi yang namanya, bukan teknologi sih. Jadi ada proses yang namanya NET. Ini yang dilakukan oleh pohon, dilakukan oleh pohon. Gitu. Dimana kalau kita nanam pohon yang banyak gitu, nanti kan CO2-nya diserap sama pohon-pohonnya ya. Gitu. Ternyata NNT ini udah nggak bisa jadi solusinya saking udah beratnya masalah lingkungan gitu ya. Dimana CO2-nya itu banyak banget sehingga pohon sendiri itu udah nggak bisa menahan itu gitu. Belum lagi pohonnya sendiri itu juga terpengaruh oleh efek di perubahan cuaca atau perubahan iklim itu kan. Jadi kayak kebakaran di California, kebakaran di Australia, itu kan pohon yang udah kita tanam harusnya untuk mengambil CO2 tadi malah kebakar gitu. Jadi prosesnya udah kayak udah sangat rentan untuk dijadikan apa ya? Dijadikan strategi utama untuk menghilangkan CO2 itu udah nggak mungkin gitu. Walaupun itu memang bisa membantu, tapi kalau cara mau kita stop gitu, maksudnya sampai 1,5 derajat Celcius itu nggak cukup. Gitu. Oleh karena itu, di dalam topik ini tuh ada yang namanya proses mengubur langit tadi. Di mana proses mengubur langit ini adalah mengambil CO2-nya, mengambil CO2, lalu dimasukkan kembali atau diinjeksikan, dimasukkan kembali ke lapisan geologis di bumi gitu. Karena itu tadi proses-proses yang misalnya seperti dengan pohon gitu itu udah nggak cukup gitu ya. Jadi sepertinya caranya adalah dengan mengambil CO2 yang sudah berlebih tadi di atmosfer, lalu kita kubur di dalam lapisan geologis di bumi di mana memang seharusnya dia itu berada di situ. Nah, untuk bisa mencapai 1,5 derajat Celcius tadi, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Strelka Institute, itu yang kemarin di-share ya, Strelka Institute. Ada 3 orang kayaknya yang timnya gitu. Itu tuh kita membutuhkan 1000 gigaton CO2 untuk dikubur setidaknya untuk mencapai nilai ini. Gitu. Gitu ya. 1000 gigaton. Sebentar ya. Dan proses ini dilakukan melalui namanya proses DAC atau Direct Air Capture, di mana kira-kira nanti ada alat gitu, di mana si alat ini menangkap udara lalu nanti udara ini yang ada CO2-nya, CO2-nya ini dimasukkan ke dalam suatu suatu media, bisa solid, bisa liquid gitu, di mana CO2 ini nanti di-trap di dalam sini. Jadi di sini ada CO2. Lalu nanti CO2 ini bakal dikeluarin menjadi gas gitu, di gas CO2. Yang nanti disimpan. Gitu. Nah, gas CO2 ini disimpan untuk apa gitu ya? Jadi ternyata aku juga baru tahu ini. CO2 ini sendiri atau di dalam video itu disebut sebagai karbon, itu sangat dibutuhkan di beberapa industri ya. Dibutuhkan di beberapa industri, bukan sangat dibutuhkan.
di beberapa industri. Bahkan yang aku kaget juga ternyata apa namanya, bahwa ini tuh bisa digunakan untuk industri vodka juga ternyata si karbon ini gitu. Jadi apa ya, karbon-karbon yang ada banyak banget di atmosfer itu ternyata sangat dibutuhkan di bumi. Bukan sangat sih, dibutuhkan ya. Nah, jadi dengan apa namanya, dengan jumlah 1 gigaton tadi, 1 gigaton ya. Jadi target kita kan 1 gigaton CO2 nih yang harus kita ambil gitu. Asik sih itu. Jadi 1 gigaton CO2 itu tuh kira-kira kita butuh sekitar, kira-kira untuk alat ini ya, alat yang namanya DAC ini, kita membutuhkan kira-kira sekitar 9 ribuan. 9 ribuan lapangan bola yang penuh dengan alat itu, yang penuh dengan DAC gitu, untuk bisa menampung 1 gigaton CO2. Nah, kan untuk sekarang sendiri si karbon ini masih apa ya, penggunaannya itu masih nggak terlalu banyak gitu. Walaupun aku bilang tadi ada vodka dan lain-lain itu bisa digunakan ya. Tetapi penggunaannya sendiri itu nggak terlalu banyak. Tetapi rate di mana kita harus mengambil karbon itu kan gede banget ya. Misalnya aja 80 tahun tuh. 80 tahun. Berarti kan kalau misalnya 80 tahun untuk kita nampung 1 gigaton 12,5 megaton ya sekitar untuk 1 tahunnya gitu. Per tahunnya yang kita dapat dari proses ini. Itu kan banyak banget. Itu nggak semuanya bisa dipakai gitu di dalam proses-proses lainnya. Oleh karena itu ada opsi yang namanya storage ya, atau yang digunakan, yang dibilang sebagai CCS. Di salah satu dari proses CCS ini, storage. CCS itu sebenarnya adalah capture apa gitu, terus storage gitu. Ada capture storage-nya. Jadi kita ambil CO2-nya, kita simpan gitu. Nah, penyimpanan CO2 ini sebenarnya ada 3 nih. Ada 3 opsi. Yang pertama adalah reservoir dari minyak bumi. Jadi CO2 yang kita ambil dari atmosfer itu dimasukin ke dalam reservoir minyak bumi. Itu tuh bakal berguna banget karena ternyata CO2 yang dimasukin ke dalam reservoir minyak bumi yang udah kosong tadi, misalnya udah diambil ya, minyak bumi udah diambil, terus CO2 kita masukin ke situ, itu mempercepat proses recovery-nya. Sampai dengan 60%. Gitu. Jadi itu adalah keunggulannya nih. Jadi kalau misalnya kita masukin CO2-nya ke dalam reservoir dari minyak bumi itu mempercepat proses recovery-nya 60%. Oh, maaf. Terus satu lagi itu ke dalam bed, apa ya ngomongnya tuh, lapisan bawah laut ya kayaknya. Yang ini aku juga kurang ngerti sih. Lapisan akuifer bawah laut. Nah ini aku juga kurang ngerti sih. Lapisan akuifer bawah laut ini seperti apa gitu. Tapi di sini ada kesulitan di mana gara-gara dia di bawah laut ini susah dijangkau ya, sulit untuk dijangkau, susah untuk dijangkau. Yang ketiga itu di batuan basalt. Bukan batuan basalt. Daerah basalting. Nah, jadi ada 3 opsi. Di tempat di mana minyak bumi diambil, di lapisan akuifer bawah laut, sama di basalt gitu. Yang paling menguntungkan sebenarnya secara ekonomi untuk saat ini itu adalah reservoir dari minyak bumi.
Kenapa? Soalnya itu tadi dia mempercepat proses recovery dari minyak bumi sampai dengan 60%. Jadi kayak kemungkinan negara-negara untuk mau melakukan itu pasti lebih gede kan secara ekonomi. Lapisan akuifer bawah laut sepertinya kurang bagus karena itu susah untuk dijangkau, tapi kapasitasnya gede gitu. Jadi lapisan akuifer bawah laut itu bisa menampung sampai 1000 gigaton. Basalt ini gede banget. Di lapisan basalt di bumi itu ada banyak banget. Jadi keuntungan dari basalt ini dia tuh sampai mungkin berapa ya? Kira-kira tuh ada banyak banget. Satu tempatnya aja itu bisa mungkin sekitar 1000 sampai 2000 gigaton yang bisa dia tampung gitu. Jadi keunggulannya si basalt ini adalah dengan kapasitasnya. Sementara reservoir dari minyak bumi itu hanya sekitar 600-an gigaton kayaknya yang bisa dia tampung gitu. Minyak bumi yang udah kita ambil, yang udah kosong itu udah seluruh ya global. Jadi kayak misalnya seluruh minyak bumi di dalam bumi udah diambil gitu. Itu paling cuma bisa nampung 600 gigaton. Jadi walaupun secara ekonomi itu paling bagusnya adalah reservoir dari minyak bumi gitu, tapi karena kapasitasnya yang sangat kecil, jadinya dia bukan opsi yang paling baik. Oleh karena itu, di dalam studi ini, studi yang dilakukan oleh si Straka Institute itu memilih basalt ini digunakan. Gitu. Bentar ya. Jadi kira-kira seperti itu. Apa ya yang mungkin menarik untuk dibahas di situ ya? Selain ini. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu secara luasnya ya. Nah, jadi kenapa sih negara-negara harus mau melakukan ini ya? Gitu. Maksudnya insentif untuk mereka apa gitu? Keuntungan buat mereka apa sih? Soalnya sepertinya kalau misalnya kita ngomongin tentang climate change itu kayak banyak yang apa ya tidak tergerakkan gitu. Bisa kita lihat dari ya tadi jumlah emisi karbon dan bagaimana kebijakan-kebijakan di seluruh dunia itu sepertinya tidak pro dengan perubahan iklim gitu. Mereka tidak menganggap bahwa perubahan iklim itu adalah sesuatu yang mungkin menganggap seperti itu, tapi sepertinya kayak dikesampingkan gitu. Jadi apa sih yang bisa menjadikan insentif untuk negara-negara gitu agar mau melakukan proses ini gitu. Yang pertama tadi bahwa sebenarnya pasar karbon sendiri itu menguntungkan ya. Jadi dari 2017 sampai 2019 itu ada kenaikan 5 kali lipat untuk pasar karbonnya sendiri. Sekitar berapa megaton gitu. Aku juga lupa. Berapa billion dollar gitu. Sekitar 200-an kayaknya. 200 billion dollar. Pasarnya ya, marketnya. Untuk si karbon ini. Gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu alasan ya. Terus cara lain adalah dengan menerapkan yang namanya pajak ya, pajak karbon gitu. Agar itu tercapai. Di mana pajak karbon sendiri berarti untuk negara-negara yang emisinya sudah kurang gitu, emisi yang melebihi batas itu nanti bakal dikasih pajak kayak gitu, sehingga mereka mengurangin itu. Terus ada lagi yang lain, kredit karbon. Kredit karbon ini nanti prosesnya adalah kayak uang gitu. Jadi misalnya apa ya? Ada negara nih, misalnya contoh misalnya Indonesia lah. Indonesia itu punya batas kita cuma boleh ngeluarin karbon CO2 maksudnya itu di angka 10 gigaton gitu. Tapi dalam tahun ini kita cuma ngeluarin 8 gigaton. Nah, berarti surplus 2 gigaton tadi itu bisa kita jual ke negara lain yang mungkin membutuhkan 2 gigaton ini gitu. Jadi
insentifnya seperti itu. Jadi kayak kelebihan karbon dan kekurangan karbon itu kayak seperti nanti bisa ditransaksikan seperti itu. Jadi negara-negara yang punya surplus banyak itu bisa jadi keuntungan bagi mereka kan. Ini adalah beberapa cara untuk itu. Terus juga yang tadi satu lagi itu adalah recovery dari minyak bumi. Karena ternyata CO2 ini mempercepat recovery dari minyak bumi. Gitu. Nah, sebenarnya di apa namanya sebenarnya di studi ini yang dilakukan oleh Strelka ini, mereka itu menggunakan satu daerah basalt. Daerah basalt yang digunakan itu ada di daerah Siberia ya, untuk menampung 1000 gigaton. Tapi mungkin ini gara-gara si apa namanya si penelitiannya juga kayak basisnya di Rusia ya. Jadi apa namanya jadi mereka lebih memfokuskan untuk mencari solusi secara ekonomi yang menguntungkan mereka juga kan. Jadi mungkin aku nggak bahas lebih lanjut gitu. Jadi di penelitian ini ada daerah basal di Siberia yang bisa nahan 2000 gigaton. Jadi itu yang mereka pilih untuk dijadikan reservoir dari si CO2 ini. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ya yang menurutku menarik itu adalah yang setelahnya, tentang financingnya bagaimana. Gitu. Cara financing. Gitu. Jadi dengan teknologi yang ada saat ini tuh satu, bentar ya, aku juga lupa satu berapa ton gitu, satu ton kayaknya. Aku lupa angkanya. Bentar ya. Oh, jadi untuk menginjeksi atau menangkap, maaf, untuk menangkap 1 ton CO2 itu dibutuhkan biaya kira-kira $100. Itu prediksi di tahun 2050 sih. Kenapa yang dipakai prediksi di tahun 2050? Jadi anggapannya gini, sekarang pembiayaan untuk penangkapan itu sebenarnya jauh lebih mahal gitu. Tapi di masa depan proses-proses itu teknologinya bakal mencukupi untuk menutupi itu gitu. Dimana nanti harganya bisa jadi lebih murah. Jadi dianggap dipakai angka $100, dimana ini sepertinya nilai tengah ya. Jadi untuk keseluruhan ya kita anggap aja biaya yang dibutuhkan itu untuk 1 tonnya itu $100. Maka secara keseluruhan, kita itu butuh 100 triliun US dollar. USD. Untuk 1000 gigaton ya. Untuk 1000 gigaton CO2, biaya yang kita butuhkan itu adalah sekitar 100 USD 100 triliun. Yang nilai gede banget gitu ya. Itu dalam target 80 tahun. Gitu. Berarti per tahunnya itu dibutuhkan dana sebesar 1,25 triliun US dollar per tahunnya. Gitu. Untuk bisa nangkep 1000 gigaton CO2 ini.
gitu. Dengan semua alat yang tadi ya, DAC dan lain-lain. Penangkapan, terus itu udah termasuk juga listrik, proses pemindahan dan lain-lain itu butuh sekitar segitu. Dan ini tuh gede banget Kak. Itu gede banget. Di mana untuk 2019 sendiri total GDP seluruh negara itu 142 triliun USD. Itu untuk seluruh negara ya. Udah global GDP itu tuh 142 triliun. Gitu. Jadi ini gede banget nilai ini. Jadi satu-satunya cara agar ini tercapai adalah apa ya, kolektif sih, usaha kolektif berbagai negara gitu. Usaha kolektif berbagai negara untuk bisa mencapai nilai 1,25 triliun ini. Karena untuk salah satu negara aja untuk bisa mencapai, untuk mengalokasikan dananya sebesar 1,25 triliun USD per tahun itu sangat gede, sehingga dibutuhkan usaha kolektif berbagai negara. Dan sebenarnya hal ini tuh udah sering banget terjadi di beberapa proyek-proyek besar lainnya, mega proyek lainnya. Seperti yang pertama itu ISS ya, International Space Station. Itu juga berbagai negara juga apa ya, menyumbang lah untuk proyek ini. Proyek lain juga ada namanya LHC, LHC, Large Hadron Collider. Ini untuk apa namanya, mempelajari fisika partikel ya. Itu juga kalau nggak salah Large Hadron Collider itu lebih ke negara-negara Eropa sih. Dan itu mereka bisa mencapai itu. Walaupun mungkin tidak semasif angka 1,25 triliun ya. Tapi melihat kemungkinan apa namanya? Melihat kemungkinan kebutuhan kita akan atau urgensi akan jumlah CO2 ini, mau tidak mau mungkin harus ada proyek mega yang sebesar ini ya untuk bisa mencapai itu. Belum lagi sebenarnya tadi kan secara ekonomi itu tuh nilai si karbon sendiri itu untuk beberapa negara itu ternyata berguna secara ekonomi gitu kan ya, sehingga bisa membantu untuk meringankan beban yang 1,25 triliun tadi juga. Gitu sih. Jadi itu mungkin untuk yang hari ini topiknya, diskusinya. Jadi tentang tadi kemungkinan penggunaan DAC secara global untuk menangkap CO2 lalu kemudian digunakan atau disimpan atau digunakan kembali. Kalau disimpan, tadi ada kemungkinan disimpan di dalam reservoir-reservoir minyak bumi atau di tempat lain mungkin di basalt tadi, yang itu kalau misalnya ada kelebihan banget itu bisa ditaruh di daerah basalt tadi untuk diubah menjadi batuan gitu sehingga tidak mengganggu. Dimana memang 1,5 derajat Celcius itu sebenarnya harus dicapai banget ya menurutku gitu. Ini sangat penting juga, maksudnya yaitu tadi karena perubahan sekecil mungkin itu bakal kita rasain banget sih di dunia gitu, bakal ngerubah proses banyak hal banget gitu di bumi gitu ya. Jadi sangat berbahaya. Mungkin itu sih Mas Fariski topik hari ini gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan dan ingin bertanya, silakan banget ya. Oke, terima kasih kepada Mas OPL ya. Penjelasannya tuh sangat terkonsep, dan dari penjelasan fisika sampai strategi finansial ini sangat penting ya bagi gerakan-gerakan untuk gerakan-gerakan untuk mencari strategi mengatasi permasalahan lingkungan climate change ini.
Nah, karena ini menjadi bahasan yang cukup menarik dan cukup relevan, mari kita buka pertanyaan dan diskusi. Silakan. Aku dulu deh mau nanya. Itu share screen-nya dimatiin dulu aja. Gimana Den? Oh ininya. Iya, share Ini. screen-nya biar Oh agak iya. gede kan ininya. Benar. Sorry. Oke. Oke, aku mau nanya yang tentang BAC tadi. Kalau aku lihat di videonya itu kan alat-alat Iya. BAC itu nanti ditaruh di permukaan bumi ya. Nah, Mhm. padahal kan kalau setauku, sepemahaman awamku kan dia CO2 itu di atas gitu loh, di langit gitu, di Mhm. atmosfer. Aku bayanginnya itu ada di atas gitu. Nah itu gimana? Emang itu bisa nyedot CO2 yang ada di atas? Karena kan itu ditaruh di permukaan bumi, nyedot udara di permukaan bumi ya. Atau sepemahamanku salah, ternyata CO2 yang dimaksud CO2 gas rumah kaca itu bukan ada di langit jauh di sana, tapi dari permukaan bumi sampai ke batas atmosfer bumi gitu. Itu gimana? Benar sih. Itu juga jadi pertanyaanku waktu waktu apa namanya waktu ngebaca juga kan. Jadi kayak kan konsentrasi CO2 yang mau kita ambil kan yang di langit ya, yang di tinggi gitu ya. Sementara itu ya ditaruh di situ. Nah, mungkin itu ada hubungannya sama apa ya? Kecenderungan gas-gas juga itu dia kayak terdispersinya homogen gitu ya, dan gitu. Jadi kalau misalnya soalnya juga di situ dikatakan bahwa em, persebaran atau distribusi CO2 di atmosfer itu merata, rata-rata hampir homogen gitu, di mana nilainya itu 0,4%. Jadi di sana itu aku jadi mikir, oh jangan-jangan kalau misalnya memang kita ngurangin CO2-nya tadi, yang di dalam bumi dulu gitu ya, yang dekat sama permukaan bumi dulu, nanti partikel-partikel CO2-nya sendiri itu bakal terdistribusi kembali gitu. Jadinya konsentrasinya mengecil. Kayak gitu sih. Aku nangkapnya gitu. Jadi itu tuh bakal ngefek sampai ke bahkan lapisan teratas juga. Gitu. Jadi walaupun kita ngambil yang di permukaan terlebih dahulu, nanti yang partikel-partikel CO2 atau atom-atom CO2 yang ada di atas itu bakal nutupin untuk nambahin konsentrasi yang di bawah kan. Kayak apa ya? Eh, itu tuh apa ya nama pelajarannya aku juga lupa tapi kira-kira gitu jadi kayak partikel-partikel yang masih banyak yang di atas nanti jadi turun ke bawah untuk menstabilkan konsentrasinya gitu osmosis ya biasanya di situ kayak gitu. Ya, karena kecenderungan gas mengisi seluruh ruangan gitu ya kali ya. Nah gitu maksudnya ya. Nah, terus aku ini deh apa tentang yang basalt tadi kayaknya kalau aku lihat Iya. belum dijelasin tadi. Sebenarnya basalt itu apa? Terus kenapa dia bisa jadi tempat mengubur mengubur langit ini, mengubur CO2? Oke, jadi untuk yang itu yang basalt sendiri sebenarnya aku secara itu geologis gitu kan jadi aku kurang ngerti sebenarnya tapi yang aku tahu itu si substance berupa basalt ini dia itu jika diinjeksikan atau diberikan CO2 dan dicampur dengan air itu, setauku dari studinya itu nanti si CO2 dan airnya ini dan si basaltnya ini bakal berubah menjadi suatu formasi batuan yang baru gitu. Sehingga si CO2 dan air ini bakal berubah menjadi batuan gitu. Jadinya di situ kayak gitu kira-kira. Jadi CO2-nya Jadi itu bakal berubah menjadi batuan. jadi literally dikubur berarti ya. Iya, literally dikubur jadinya gitu. Tapi itu juga masalah baru sih. Mungkin tadi aku juga lupa bilang itu ya tentang itu ya. Jadi karena tadi ada syarat si basalt, terus ada syarat si CO2 dan ada syarat airnya juga. Nah, si air ini bakal kita dapat dari mana? Soalnya kan CO2-nya itu kan 1000 gigaton sendiri kan ya. Sementara katanya perbandingan yang dia butuhkan itu adalah untuk setiap satu CO2 itu butuh 25 air gitu. Jadi kalau misalnya yang mau kita kubur 1000 gigaton CO2, bahkan nanti ada 25.000 gigaton air yang kita butuhin kan gitu. Nah itu sendiri katanya itu memang gede banget sih dari kalau misalnya kita pakai air dari apa namanya fresh water ya fresh water kita itu bakal bakal banyak itu sekitar berapa 0,6% menurutku itu gede banget sih untuk
untuk digunakan untuk itu saja gitu ya. Mungkin makanya ada katanya juga kemungkinan untuk menggunakan air laut gitu untuk dijadikan eh, tadi untuk membantu proses campuran air dan CO2 tadi gitu. Gitu sih. Oh, tadi ada pertanyaan kayaknya dari Mbak Desi ya. Enggak, itu tadi kan masnya ilmunya apa gitu. Mungkin psikolog kartun nama ilmunya. Oh, iya iya benar benar. Thank you Mbak, thank you. Iya, itu sekarang benar namanya. Thank you Mbak, thank you. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Bentar bro, ambil rokok dulu ya. Let's go. Let's go. Oke, aku deh. Oke oke. Eh, apa ya? Tadi kan kalau kita mau mengabsorb karbon dari udara yang butuh 9.000 mesin 9.000 luasan lapangan sepak bola yang penuh Iya. dengan mesin gitu kan. Nah, aku pernah baca gitu kalau laut itu juga punya peran menangkap karbon kalau dia mengalami defisit karbon di laut itu gitu. Nah, mungkin nggak atau mana yang lebih efisien gitu atau mana yang lebih efektif ketika kita membuat laut itu defisit karbon kemudian dia menyerap sendiri dari atmosfer atau kita mengambil dengan mesin tadi gitu. Karena kalau dari yang ku baca tadi juga ku tonton dari video itu investasi energi untuk kita membuat mesin yang sebesar itu untuk menyerap karbon dari atmosfer itu gede banget gitu. Kalau untuk kita membuat laut itu defisit karbon mungkin nggak? Oh, ya Mas Fariski dulu ya. Jadi itu keren banget sih kalau misalnya, soalnya aku juga nggak tahu prosesnya dia. Thank you banget ya. Udah dikasih tahu kalau misalnya ternyata laut sendiri itu memiliki proses seperti itu gitu, yang dia bisa menyerap karbon dioksidanya itu juga gitu. Sebenarnya kalau misalnya secara natural si lautnya tadi bisa untuk menangkap kelebihan surplus karbon di atmosfer gitu, itu kalau misalnya menurutku itu jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan solusi yang ini sebenarnya, kalau misalnya itu lebih viable gitu rasanya gitu ya, karena Soalnya itu proses natural kan ya. soalnya kan kalau kayak yang aku tahu dari bidang ilmuku gitu ya, Iya. kayak misalkan wetland atau daerah rawa-rawa, daerah basah, itu juga punya peran besar menyerap karbon dengan jumlah yang besar juga gitu loh. Nah, cuman kan masalahnya kayak daerah wetland yang tidak terpengaruh oleh tidal ya, pasang surut air laut, itu jumlahnya kecil dibanding seluruh luas permukaan bumi itu cuma 5 atau 6% mungkin. Nah, dalam pikiranku, setahu aku bahwa ketika laut itu punya potensi menyerap karbon juga, ya kan? Tapi aku nggak tahu secara fisika gitu loh. Kalau kita mau absorb CO2 dari laut, ya kan? Dalam bentuk laut itu zat cair misalkan dibanding dari udara itu efektif yang mana gitu. Maksudnya cara kerja konveyornya lebih efektif yang mana gitu kan? Antara yang satu yang gas atau yang laut. Karena laut ini juga sebenarnya juga punya mekanisme ketika dia mengalami defisit karbon, dia itu mampu untuk menarik karbon dari atmosfer. Kayak gitu. Oh, terus aku juga kepikiran ini sih, mungkin ya. Jadi kayak tadi kan ada 3 kemungkinan tuh penyerapan karbon kan ya. Yang minyak, yang di reservoir minyak, ada yang di laut kan tadi ya. Di laut sama di basalt kan ya. Mungkin proses yang dijelaskan di dalam studi ini itu adalah proses katalisnya gitu Ki. Jadi percepatan penyerapan karbon. Gitu. Jadi bener kayak yang kamu bilang, si CO2-nya tadi kita masukin ke laut gitu.
tapi dengan proses injeksi tadi gitu. Mungkin alatnya beda ya, bukan pakai DAC yang di daratan tadi, tapi mungkin ada alat yang beda. Tapi itu mungkin salah satu solusi yang viable juga sih. Mungkin kita harus cari-cari lagi sih. Mungkin ada alat yang secara ekonomi gitu ya, bagaimana prosesnya gitu dan berapa biayanya kayak gitu-gitu sih. Berarti DAC itu sebenarnya untuk apa, katalisator, mempercepat sebetulnya dia. Iya, menurutku sih gitu sih. Jadi kayak selain dia menangkap juga, mungkin di beberapa proses natural itu kan udah ada gitu ya. Kayak yang kamu bilang tadi kan, Ki. Kayak di apa namanya, beberapa wetland itu atau di laut itu ada prosesnya sendiri gitu kan ya. Tapi karena eksesif juga manusia memproduksinya, berarti kita juga harus mempercepat proses tersebut gitu kali ya. Jadi salah satu fungsinya DAC juga sebagai katalisator atau mempercepat penyerapan itu sendiri. Gitu sih menurutku. Tapi itu keren banget, Ki. Kita harus cari lagi tuh soal itu. Itu solusi yang mantap banget sih. Kalau misalnya bisa, harus bisa. Ya, silakan jawab pertanyaan yang ini. Yang Mas Agri ya? Ya. Ya, sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki otoritas umum, bagi kita menggunakan tumbler atau single use plastic bottle. Tumbler, single use plastic bottle. Eh, sebentar ya. Menurutku, aku juga secara matematika masih kurang ngerti, Gri. Maksudnya, eh, seberapa besar sih efeknya dari penggunaan eh, penggunaan plastik bottle gitu untuk lingkungan, terutama dalam pengaruhnya ke CO2 ya, atau pengaruhnya ke dalam global warming gitu. Sehingga aku sendiri juga belum bisa mengaitkan dengan hal itu, tetapi menurutku tentu aja plastik botol itu sampah gitu yang banyak banget, yang kita lihat di sekitar kita juga banyak banget, dan itu benar-benar kayak susah untuk di manage gitu dengan jumlah yang segitu banyak gitu ya. Jadi menurutku penggunaan tumbler itu sangat baik lah. Tapi aku tuh masih belum bisa menghubungkan dia dengan eh, secara langsung ya, directly dan secara fisis gitu. Oh, secara ilmu fisika dan lain-lainnya gitu, efeknya ke atmosfer gimana. Tapi menurutku itu adalah move yang baik kok. Walaupun aku secara fisika masih belum bisa, atau secara finance belum bisa memberikan alasan yang lebih baik untuk penggunaan tumbler itu sendiri gitu, dibandingkan dengan one use single use plastik bottle. Maaf ya, Gri. Ilmuku masih terbatas, Gri. Siap. Terima kasih. Aku mau nanggepin dikit dong. Oke. Boleh. Soal plastik bottle ini, aku dulu pernah baca di jurnal apa di video, lupa ya. Betulnya dia tuh nggak ngaruh-ngaruh banget gitu sama soal persoalan limbah, karbon, dan segala macam itu. Maksudnya buat lingkungan tuh nggak begitu ngaruh banget. Jadi yang mempengaruhi itu sebetulnya tetap dari perusahaannya gitu. Perusahaan yang memproduksi. Karena sebetulnya misalnya nih, kadang-kadang kita terlihatnya dari, misalnya aku minum dari sini nih, kan dari botol nih. Wah, kayaknya berdosa banget kan minumnya single use gitu. Padahal kita belanja aja juga udah dikasih plastik gitu loh. Terus di dalam plastik itu bungkus apapunnya ya plastik lagi gitu. Mau beli sabun, mau beli apa gitu. Nah, itu tetap plastik gitu. Nah, cuma setauku kalau nggak salah urusan botol ini bukan masalah menguranginya. Kalau menguranginya itu nggak signifikan lah. Tapi lebih ke apa ya namanya, membentuk kebiasaan bahwa kita mulai dari botol plastik ke depannya agar tidak memakai hal-hal yang single use gitu. Jadi sebetulnya lebih ke apa ya, kondisi awal untuk mengubah paradigma kita gitu mulainya dari botol plastik gitu. Jadi jadi kan misalnya kita udah dikasih awareness tentang botol plastik nih. Mungkin nanti end use-nya atau end goal-nya kita berani memberontak pemerintah buat melarang plastik gitu. Jadi kayak gitu sih, lebih ke trigger untuk kita lebih aware tentang limbah lingkungan ini gitu. Aku mau nanggepin juga lah.
Yoi. OPL kok nge-lag gambarnya. Oh iya, sebentar. Aku iniin dulu, terus tak ini lagi. Masih nge-lag ya? Nggak muncul. Tapi nggak apa-apa, kedengaran suaranya. Oh, suaraku masih jelas. Aku lanjut aja. Oke. Ya, terima kasih kepada Ali yang langsung minum pakai plastik botol ya kan. Aku mau nanggapin gini. Jadi yang ku tahu dari masalah plastik ini, industri plastik ini kan sebenarnya secara kimia, seingatku itu juga merupakan apa ya, senyawa yang dibentuk dari karbon gitu kan, rantai-rantai karbon. Jadi ketika memproduksi plastik itu pasti juga menghasilkan emisi karbon kayak gitu. Itu yang setahuku. Nah, cuman mungkin kalau kita ngomongin tadi mengubur langit ini kan itu masa depan, proyeksi masa depan. Sebelum-sebelumnya ini kan ada yang istilahnya kita mengabsorb karbon itu dari pengeluaran di pabrik gitu, di cerobong-cerobong pabrik dengan macam-macam metode sebetulnya, metode combustion dan lain-lain. Ada yang menggunakan, aku nggak tahu zat-zatnya itu. Yang penting dia itu menghalangi atau mengabsorb, menyerap karbon yang keluar dari pabrik kayak gitu. Nah, cuman tadi tantangannya itu benar yang dibilang OPL, kalau untuk menjadikan dia bisa di storage, ya kan itu sebenarnya bagian dari CCS tadi kan, carbon capture storage itu gitu loh. Itu mahal banget gitu loh. Mungkin kayak misalkan yang bisa ngelakuin itu kayak di Jepang gitu, yang masukin ke bawah laut kayak gitu kan, storage-nya kayak gitu. Itu mahal banget. Dan meneruskan dari tanggapan itu, aku juga pengen menyebar pertanyaan lagi gitu, menyebar hubungan dari masa karbon ini dengan hal lain gitu. Karena ada konsekuensi kalau kita itu harus membayar atau mengeluarkan kos yang sangat mahal. Terus aku merasa kita yang hidup existing hari ini tuh terancam gitu loh. Entah nanti disubsidi silang lah, jadi mahal dan segala macam untuk kita bisa menyelesaikan masalah untuk emisi karbon tadi gitu. Nah itu kayak mana tuh kira-kira OPL? Kan mahal banget tuh. Dan tadi yang kayak kamu bilang kalau GDP global itu 142 triliun kayak gitu kan. Tahun 2019 dengan ongkos yang mahal kayak gitu, kayak mana kita gitu loh ibaratnya. Apakah nanti harus bayar pajak mahal jadinya? Iya, bener sih. Itu salah satu ini juga, kayak concernnya juga nggak sih? Kayak kalau ngelihat dari 142 tadi, berarti yang dibutuhin 1,25 triliun gitu, triliun dolar gitu kan. Berarti kan GDP dunia yang harus dialokasikan untuk itu aja sekitar 1%-nya kan. Gitu. Ya, dengan kata lain, kalau misalnya kita bagi rata lah, berarti GDP masing-masing negara yang digunakan untuk itu sekitar 1% juga gitu kan ya. Sementara banyak banget negara, beberapa negara itu memang bahkan untuk mengalokasikan 1% itu aja sangat berat gitu. Iya. Karena mereka tuh butuh banget kan. Gitu. Itu tantangan juga sih memang. Apa ya? Kemungkinan butuh ini sih menurutku juga. Selain kalau misalnya masih sejalan sama proses tadi ya, di mana CO2-nya kita tangkap gitu, harus ada inovasi-inovasi lagi sih. Mungkin penggunaan CO2 yang lebih masif kayak gitu untuk beberapa produk-produk industri gitu, sehingga CO2 ini selain menjadi kalau kayak sekarang ini kan kayak seolah-olah menjadi beban ya bagi masyarakat di dunia gitu, dimana CO2 ini kayak ya udah berlebih aja gitu, kita nggak tahu mau dipakai untuk apa tapi dia berlebih gitu ya, sehingga
duit 1,25 triliun US dollar tadi per tahunnya tadi seolah-olah jadi rasanya tuh kayak terbuangnya untuk nggak ini gitu kayak sia-sia gitu ya. Menurutku jawabannya mungkin lebih ke inovasi industri di mana penggunaan CO2 ini bisa lebih luas digunakan kali ya, Ki. Sehingga ya nilai GDP-nya sendiri nanti makan jadi gede gitu kan. Jadi insentif untuk beberapa negara juga untuk nge-store CO2 ini bukan hanya untuk di-store tapi untuk digunakan kembali juga gitu. Secara lebih masif lah. Oke, thank you Pel. Itu ada pertanyaan dari Flo. Silakan. Oke. Sampah medis yang kebanyakan non-reusable kan makin banyak. Bahkan udah ada yang numpuk di laut juga. Otomatis dengan adanya penambahan volume sampah medis tersebut juga akan muncul masalah baru kan, misalnya air berkurang, hujan asam, dan lain-lain. Wah, iya. Ini juga pertanyaan yang menarik banget ya. Apalagi dengan kondisi kayak gini, jadi intensified nih. Nah, pertanyaan Flo ya. Gimana sampah-sampah medis ini eh apa namanya benar-benar jadi masalah gitu kan? Em, apa ya? Kira-kira pembuangannya ya. Aku sendiri masih kurang ini sih. Maksudnya untuk apalagi untuk sampah medis ya. Kayak solusi yang paling apa gitu. Solusi yang paling baiknya itu aku masih bingung sih sebenarnya Flo. Mungkin Tapi Flo kan ini masalah kan, masalah baru kan. bener banget, bener banget. Aku juga setuju itu Hmm. masalah banget. Tapi aku masih belum kepikiran sih. Jujur. Kayak apa gitu ya. Caranya gitu masih belum bener-bener belum kepikiran. Mungkin ada teman-teman lain mungkin yang bisa menjawab. Tapi bagus banget sih pertanyaannya juga. Dan dan sekarang impact-nya kita berasa banget juga kan. Mm-mm. Aku sebelum ke pertanyaan Desi, aku nanggepin ya. Mm-mm. Boleh. Jadi kan sebenarnya apa namanya masalah sampah-sampah kayak gitu tuh kan kita tuh udah ada apa namanya pengolahan sampah kolektif kali ya. Mungkin tadi ada IP yang ngerti nih orang lingkungan. Kita tuh kayak ada pengolahan sampah kolektif dan misalkan dari laboratorium atau dari apa gitu-gitu sebenarnya. Nah, yang sebetulnya menjadi masalah tuh adalah ini limbah-limbah yang juga selain dari medis itu kan juga ada industri gitu-gitu kan. Secara umum lah. Nah, karena pendekatan di Indonesia ini kayak misalkan di industri-industri tekstil di sepanjang Sungai Citarum gitu ya. Itu kayak kita tuh nggak ada regulasi atau minim regulasi yang mengatur soal emisi atau limbah yang dikeluarkan itu apa namanya batas amannya tuh kayak semana gitu loh. Jadi harusnya apa namanya kita tuh punya regulasi kalau misalkan industri itu nggak boleh membuang langsung misalkan ke sungai atau ke tempat pembuangan itu dalam bentuk sampah-sampah yang masih tingkat ketercemarannya tuh tinggi gitu. Jadi harus diolah dulu sampai layak dibuang kayak gitu kan. Nah, yang membuat itu jadi permasalahan adalah mungkin industri-industri itu nggak mau karena untuk mengolah sampah itu sampai layak dibuang itu juga butuh operasi gitu kan, butuh kos operasi. Nah, menurutku itu yang penting adalah di negara Indonesia ini harus jelas lah misalkan kan kayak regulasinya misalkan limbah pabrik itu harus diolah sampai proses mana dulu baru boleh dibuang kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari
Desi. Silakan, Pel. Oke, thank you Ki, udah bantuin jawab nih. Soalnya tadi bener-bener aku masih belum punya gambaran solusi untuk itu sih, limbah-limbah, terutama limbah medis ya. Harus diatur sebenarnya. Nah, jadi ini pertanyaan Desi ya. Jadi kalau em, kotoran hewan difermentasi itu nanti ada jadi CO2, terus CO2-nya ini bisa dipecah gitu menjadi bahan bakar ya. Em, Terus apakah CO2 yang diambil dari atmosfer tadi bisa dijadikan bahan bakar juga gitu? Menurutku bisa-bisa aja sih. Bisa banget malah. Kalau misalnya proses yang dilaluinya sama ya. Eh, yang jadi masalahnya aku sendiri masih belum mengetahui nih. Des, maaf nih ya untuk proses pemecahan dari si CO2 yang dari kotoran hewan tadi itu untuk bisa berubah menjadi apa namanya bahan bakar itu seperti apa gitu ya. Sehingga aku juga belum bisa menyelaraskan nih apakah CO2 yang kita ambil dari atmosfer tadi apakah bisa melalui proses yang sama nih dengan proses yang dari CO2 yang dari kotoran eh, hewan tadi gitu. Tapi kalau misalnya secara substance sama persis gitu, harusnya menurutku bisa banget sih untuk dijadikan bahan bakar baru gitu. Tapi satu yang menurutku penting juga adalah tadi juga aku lupa ngomongnya sih tentang penggunaan setelahnya gitu. Misalnya nih, ini CO2 udah kita tangkap gitu kan. CO2 udah kita tangkap, terus kita ubah menjadi sesuatu yang baru gitu. Apakah sesuatu yang baru ini malah malah apa ya? Malah malah mengemisikan kembali karbonnya tadi gitu. Itu juga menjadi concern juga sih menurutku harus harus kita pikirkan juga gitu. Misalnya gini, contohnya di kayak tadi ada industri DAC ya untuk menyerap CO2 gitu kan. Nah, di dalam proses industri DAC tadi itu pasti ada kan kayak proses transportasi, kayak pemindahan segala macam belum lagi listriknya juga gitu-gitu. Itu kan bisa menjadi bukannya malah membantu untuk mengurangi CO2 tapi malah menjadi masalah baru di mana CO2-nya akan bertambah gitu ya. Nah, iya benar. Benar banget dari tadi dari Mas. Oh iya, benar. Ini aku baru baca dari Mas Fatih ya. Mas Fatih Abdul Bari. Ya. Eh, mungkin dari Mbak Desi dulu ya mungkin ya yang ininya yang aku tanggapin dulu. Em, mungkin itu ya soal untuk dirubah menjadi apa namanya bahan bakar tadi. Jadi setahuku itu yang jadi biodiesel ya. Maksudnya aku punya 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 apa namanya kayak apakah itu yang dirubah menjadi biodiesel gitu yang CO2 tadi yang dipecah itu. Kalau misalnya menjadi biodiesel, ya bisa sih, boleh bisa terus. Tapi untuk kita juga harus menghitung kayak emisi karbon yang dihasilkan dari biodiesel tadi kayak gimana gitu ya. Terus penilaian kedua tentang solusi CO2 untuk mempercepat recovery minyak bumi. Seberapa besar resiko yang dihasilkan dan apakah nanti kalau misalnya direalisasikan keberlanjutannya bagaimana? Hmm, untuk seberapa besar resikonya, sebenarnya aku juga masih masih belum tahu ya. Kayak resiko dalam bentuk angka terutama eh, itu bakal kayak gimana gitu ya. Ada beberapa kekhawatiran, terutama dalam masalah misalnya kebocoran CO2 pada saat penyimpanan dan lain-lain itu adalah beberapa resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Tapi untuk angkanya, tetapi untuk angkanya sendiri, secara angka gitu aku masih belum bisa menjelaskan resikonya seberapa besar gitu ya. Dan apakah itu doable atau viable untuk dilakukan. Tapi ya yang aku tahu
ada resiko yang seperti itu. Semisal kebocoran dan misalnya nih, kalau misalnya si CO2 ini ditaruh di apa namanya, ditaruh di lapisan yang dekat dengan air fresh water untuk minum kayak gitu-gitu, nanti kan ada misalnya ada kebocoran ke sana, itu nanti ada permasalahan baru lagi tuh gitu. Jadi di dalam air itu nanti bakal terjadi hal-hal lain juga yang bakal ngerusak juga gitu. Jadi itu ada beberapa masalah yang mungkin terjadi ya. Walaupun tadi ada storage-nya, tapi untuk memastikan bahwa storage-nya itu bisa berjalan dengan baik itu juga harus ini benar banget tadi yang kata Mbak Desi gitu. Jadi ada resiko-resiko seperti itu ada. Mungkin terus ke pertanyaannya Mas Fatih ya. Em, Iya, benar banget Mas. Em, jadi memang apa namanya, proses CCS ini sebenarnya adalah apa ya, kayak em, kalau aku ngelihatnya juga sebagai apa ya, tindakan yang urgent gitu. Maksudnya solusi dari sesuatu permasalahan yang urgent gitu. Tapi untuk jangka panjang memang bukan ini solusinya gitu, benar kata Mas Fatih gitu. Dimana kita harus merubah eh, perilaku kita untuk mengurangi emisi karbon dan secara keseluruhan itu mengurangi emisi dari gas greenhouse tadi. Gitu sih, benar banget gitu. Tapi kenapa hal ini juga penting untuk dilakukan sebenarnya menurutku sih gara-gara memang jumlahnya sendiri itu udah terlalu besar gitu. Dimana kalau misalnya dengan jumlah yang segini aja, itu tuh jumlah yang ada sekarang ya, jumlah greenhouse gases dan CO2 yang ada sekarang itu, dan tiba-tiba kita stop gitu, kita stop mengemisikan gitu ya. Eh, enggak stop mengemisikan sih, maksudnya dengan rate yang sekarang gitu. Itu tuh apa namanya, eh, nantinya peningkatan suhu atau permasalahan-permasalahan yang ada itu kenceng banget, nanti permasalahannya makin banyak banget jadinya setelahnya gitu. Oleh karena itu memang butuh kayak eh, secepatnya gimana sih, apalagi dengan ngelihat tren perilaku masyarakat di sekitar kita, maksudnya perilaku pemerintahan di sekitar kita gitu, terutama negara-negara yang develop gitu ya. Kalau negara-negara maju sepertinya mereka udah lebih aware tentang ini, tapi untuk negara-negara yang develop gitu, sepertinya prioritas mereka tuh masih belum ke sini gitu. Jadi sepertinya kita butuh solusi yang praktis bener banget gitu. Tapi untuk solusi jangka panjang, aku juga setuju bahwa memang kita harus berubah ke arah yang lebih renewable gitu. Renewable energy sih. PL aku mau nanya dong, Flo, denger nggak? dengar Flo? Gimana Flo? Nggak tahu ya ini relate sama bahasan karbon dioksida atau enggak, tapi apa namanya, aku tuh kepo aja sih soal filterisasi air itu loh, misalnya kayak Pureit. Menurut kamu sebagai lulusan teknik ya, karena kan kalian lebih tahu nih soal air-air gitu. Apakah apa ya, kalau kita minum air yang sudah difilter misalnya dengan pakai Pureit atau direbus, itu tuh bedanya apa sih, dan kenapa kita harus pakai proses filter air itu tadi kalau kita mau minum? Nggak bisa, misalnya kan kalau di Jepang atau di Korea gitu kan kita bisa minum langsung tuh. Nah itu kan mungkin juga udah ada filternya juga. Cuman kalau yang di Pureit yang di Indonesia ini kan dia basicnya kan alat ya. Nah itu bedanya apa, dan menurut kamu lebih sehat yang mana sih? Karena dulu di kantorku tuh pada pakai ini apa namanya, air Pureit itu loh, alat Pureit itu. Cuman nggak pokoknya beberapa bulan sekali itu airnya tiba-tiba keruh karena harus diganti filternya atau apa gitu. Iya. Atau Well, menurut kamu ini sebagai pemerhati lingkungan? ini kuliah MSc apa Pacan, Pel? Iya, bener banget coy. Coba jelaskan dong.
Jadi mungkin Ma yang lebih ngerti soal ini juga ada IPeh ya. IPeh. Iya. Nah, nanti mungkin IPeh bisa bantuin aku jawab ya. Tapi ya menurutku kalau misalnya kenapa ada perbedaan gitunya ya. Perbedaan antara maaf nih videoku masih mati ya. Kayaknya HP ku panas terus jadinya nggak ini deh. Nggak gerak gitu. Ntar ya, aku Ya nyalain udah lagi. nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi menurutku tuh kenapa ada yang aku kebayangnya sih masalah perbedaan tadi Flo, misalnya di daerah negara-negara maju gitu ya, kayak di Jepang terus Mm-mm. di beberapa negara lain itu, kenapa mereka bisa kayak langsung dari tap waternya gitu? Itu mungkin Mm-mm. menurutku karena mereka punya dana untuk membangun infrastruktur itu sih. eh Ya, secara luas ya, maksudnya kayak Singapura juga, mereka punya dana untuk membangun infrastruktur filter secara besar gitu dan kemudian disalurkan ke masyarakat kayak gitu. Sementara untuk beberapa negara lain yang mungkin kurang itunya tuh butuh inovasi-inovasi lain, terutama yang misalnya contohnya Pure It gitu kalau di Indonesia ya. Terus kalau misalnya kalau di Afrika tuh setauku ada kayak yang straw yang bisa kita langsung minum dari kubangan gitu. Dia kayak kayak sedotan gitu tapi ada alat-alat di dalamnya gitu yang kita bisa langsung minum dari kubangan gitu sebagai dalam bentuk filter gitu. Eh Kalau untuk bagaimana Mm-mm. teknologinya, jadi menurutku sendiri itu adalah masalah kemampuan pemerintahan di negara tersebut untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan industri itu sih gitu. Jadi kalau menurutku ya di Indonesia mungkin gara-gara besar juga, jadi masih belum mampu dengan hal itu. Tapi untuk negara-negara maju udah gitu ya. Jadi memang butuh inovasi-inovasi yang lebih kecil-kecil itu makanya kita ngelihatnya dalam bentuk pure it gitu ya. Makanya ada perbedaan itu gitu. Menurutku mungkin perbedaannya ada di situ. Untuk secara teknologinya sendiri, aku juga apa ya kurang mengerti dan efektivitasnya ya, apalagi untuk pure it terus yang kayak sedotan yang di Afrika, misalnya di Afrika itu Mm-mm. sebenarnya aku juga masih belum tahu efektivitasnya secara secara ininya sebesar apa. Mungkin itu Ipeh bisa menjawab, Peh, gimana Peh? Iya, oke, aku mau nambahin. Bener tadi yang katanya OVL tuh emang permasalahan utamanya duit. Kan kalau misal Pureit itu kan kayak harganya murah kan teknologi Pureit itu kayak dan tapi kelebihannya dia tuh cuma dia compact bisa dipakai di rumah-rumah. Tapi ya karena dia murah itu harganya dibandingkan yang apa kayak instalasi pengolahan yang gede, skala gede. Nah, Mm-mm. dia pasti teknologinya lebih sederhana. Nah, saking sederhananya ya kita nggak bisa memastikan itu tuh sebenarnya udah apa ya layak minum layak ya mungkin karena mereka udah ngeklaim kayak hasilnya gini 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 gitu kan cuman kalau dibandingin sama yang tap water yang di luar negeri yang bisa langsung minum Mm-mm. itu pasti nggak bisa nggak apple to apple karena kalau yang di luar negeri itu tuh instalasi pengolahannya tuh gede dan itu tadi kan dana investasinya tuh gede jadi mereka bisa pakai teknologi yang paling mutakhir. Nah teknologi yang paling mutakhir tuh setauku yang kayak ultrafiltrasi jadi sebenarnya prinsipnya sama-sama filter tapi lebih kayak mungkin kalau filternya pure itu tuh ukurannya nano atau apa kalau yang ultrafiltrasi itu lebih kecil lagi dan mungkin ada teknologi yang lebih canggih lagi kayak pakai osmosis dan lain-lain. Nah jadi pasti kualitas airnya beda terus sama yang tadi Mm-mm. perbedaan kualitas air sama yang di apa tadi direbus doang ya. Nah itu beda banget sih karena kalau Mm-mm. direbus doang itu tuh sebenarnya tuh cuman caranya orang tradisional aja buat kan kadang-kadang air tuh kalau air tanah ya air dari sumur itu kan mengandung Mm-mm. mangan besi sama ya endapan-endapan gitu loh. Nah kalau direbus itu tuh lebih aman dari itu jadi kayak dia bisa matiin mungkin bakteri E. coli terus bisa mengendapkan partikel-partikel yang tadi tuh yang Fe yang mangan kayak gitu. Tapi kalau untuk Mm-mm. kayak zat-zat kimia, zat-zat yang lebih kecil lagi itu kan nggak bisa kalau yang direbus doang kayak gitu. Itu yang dari yang aku jawab yang air ya, yang kayak gitu. Kurang lebihnya. Tapi Udah. memungkinkan nggak sih misalkan Iya, kalau di negara-negara maju, maksudnya kan kalau filterisasi itu kan pasti ada prosesnya tuh ada tahap-tahapnya iya. tuh. Nah, kira-kira apakah di Pure It itu atau yang sejenis itulah yang ada di Indonesia, apakah menerapkan tahap-tahap yang sama atau memang
teknologinya aja nih yang beda. Soalnya nggak tahu ya, karena aku pernah mengkonsumsi air di Pureit dan aku perhatikan itu beberapa bulan sekali tuh airnya tuh pasti akan keruh dan dia tidak akan terfilter. Jadi ada yang harus diganti atau dibersihkan, aku juga kurang tahu. Cuman menurutku daripada aku minum Pureit, aku lebih prefer air yang digodok, yang direbus. Karena ternyata kalau diperhatiin di apa namanya di alatnya itu tuh di bawahnya tuh ternyata nggak sepenuhnya tersaring gitu loh. Jadi kadang masih ada yang kotor atau mungkin itu juga karena teknologinya yang masih basic ya. Aku juga kurang tahu. Tapi apakah dengan menerapkan teknologi misalnya seperti Pureit itu tahap-tahap filternya tuh masih terjaga atau memang ada yang dikurangi nih kayak gitu sih. Oh, jadi kalau kalau di Pureit sendiri ya benar kan, untuk jangka waktu berapa lama itu pasti harus ada kayak semacam pemeliharaan gitu, karena kalau di teknologi filtrasi apapun kayak yang paling sederhana misal pasir gitu, kayak kalau orang yang lebih tradisional lagi kan kadang cuma ditaruh di pasir-pasir, batu-batu gitu sebagai media filternya. Nah, kalau Pureit kan pasti media filternya ya sedikit lebih advance dari batu dan pasir. Nah, tapi semua permasalahan filtrasi itu emang harus ada yang namanya backwash. Backwash itu kayak dikuras gitu loh. Karena kan kita nggak tahu partikel yang terdapat di air itu tuh apa aja, tuh kadang dia yang kebawa di air tuh apa aja, dan dia bisa banget buat nyumbat si media filternya. Nah, kalau media filternya udah kesumbat tuh bisa banget kadang-kadang jadi tempat buat perkembangbiakan kayak lumut gitu-gitu juga. Nah, that's why kadang-kadang kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu tuh pasti bakalan nggak efektif lagi kerjanya ya, karena itu emang harus di backwash. Kalau di instalasi yang gede, versi gedenya tuh emang harus di backwash. Tapi karena Pureit itu kan kecil, terus kayak cuma di rumah, ya itu pasti ada ibaratnya kayak harus ganti media filternya setiap berapa bulan sekali gitu. Itu emang kayak gitu, kayak kelemahannya itu karena konsekuensi dari harganya yang terjangkau itu. Tapi kalau di Singapura Oke, makasih ya. Di Singapura tuh bahkan aku denger tuh mereka udah bisa gitu ngubah air kotor, air bekas, urin dan lain-lain tuh udah bisa dijadiin produk air minum gitu, air minum kemasan. Nah, aku nggak tahu mereka tuh gimana caranya, pasti kan orang Singapura lebih pintar dan lebih punya duit, jadinya mereka bisa ngapa-ngapain aja gitu. Kalau Indonesia kan kayaknya duitnya tuh sayang gitu kalau buat kayak gitu kayaknya. Masalahnya itu sih. Kalau aku ngelihatnya Pureit ini kasusnya bisa sama Tapi kayaknya kayak Pureit ini tuh nggak terlalu laku ya. iya sih. Cuman modelnya nanti dia sama kayak ini sih, sama kayak Gojek. Jadi hal-hal Kenapa tuh? kebutuhan dasar tuh dilepas ke personal masing-masing gitu. Padahal kan kebutuhan air bersih itu harusnya udah disediakan kan. Nah, harusnya sih itu kan sebetulnya mengecilkan instalasi pengolahan air jadi bentuk yang bisa dipakai per rumah kan. Nah, cuma kan ya harusnya kewajiban pemerintahnya juga menyediakan air bersihnya sampai ke sana gitu arahnya, supaya bisa diminum. Kayak Toyagama tuh kan. Iya, Toyagama tuh gimana dah itu ceritanya? Dia ngambil airnya dari Ipeh mana? lebih ngerti lagi kalau Toyagama. Gimana, Pak? Iya, itu Toyagama tuh airnya instalasinya tuh dia ada di ini loh, di deket Wisdom Park itu. Dia ambil air dari air tanah sih itu. Terus instalasinya juga ada di sana. Pokoknya tempat instalasi pengolahannya tuh di deket Wisdom Park. Wisdom Park. Nah, itu di situ aku pernah ke sana. Nah, itu tadi dia tuh pengolahannya tuh sebenarnya basic sih, kayak cuma ya biasa pengendapan, habis itu difiltrasi, tapi filtrasinya tuh kayak semacam RO gitu loh, RO ya. Terus mereka udah nguji juga secara berkala, katanya udah aman gitu. Cuman ya tergantung kitanya aja, kita ngerasa itu tersugesti aman atau enggak gitu. Soalnya rasanya tuh emang nggak kayak aqua gitu loh, rasanya emang kayak nggak meyakinkan gitu sih. Tapi aku lihat instalasinya. Iya, aku pernah kok, aneh rasanya. Tapi itu dari air tanah yang BM.
Pak Rizky masih mati BTW. Oh iya, lupa. Oke, teman-teman, bagaimana? Masih ada pertanyaan dan pembahasan? Nggak ada ya? Udah jam berapa ini? Jam 15.40. Oke. Karena udah nggak ada, mungkin eh, kita cukupkan dulu ya. Cuman sebagai penutup, aku mau bilang gini sebenarnya. Sebenarnya negara-negara maju itu dia ini aja branding aja tuh climate change itu, ya kan? Ngata-ngatain negara berkembang lah, kayak ngata-ngatain Indonesia kayak gitu. Indonesia kita Lah kan sampahnya dikirim ke Indonesia. Indonesia kita apa namanya, kita karena masalah lingkungan, transportasi dan sebagainya macam, kalau kalau aku pikir itu sangat berkenaan dengan urusan ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi apa namanya, tenaga kerja kita tuh masih bergantung sama industri-industri yang butuh pembakaran fosil tinggi gitu. Nah, cuman kalau tadi dibilang negara maju udah aware dan segala macam, menurutku nggak juga gitu. Nyatanya kayak eh, Norwegia yang kita kenal sebagai negara tentram dan nyaman dan apa asri kayak gitu, sebenarnya mereka mengeksploitasi minyaknya 2 kali lipat daripada kita, di mana luasan negara mereka dan penduduknya itu sekian persil malah dari penduduk kita gitu. Jadi intinya sebenarnya ya masalah lingkungan ini kita juga hubungannya sama manusia gitu, sama perut orang, sama kemanusiaan juga gitu. Maka harus diselesaikan secara kolektif dan bersama-sama kayak gitu, dan terkonsep sebagaimana konsep yang disampaikan OPL tadi. Oke, karena sudah jam 3:04:10, kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Diharapkan untuk hadir kembali di PRG selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih OPL sebagai pembicara yang baik, dan teman-teman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.